Tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam, bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi bahwa orang Islam itu bersaudara. Tidak boleh saling berkhianat, tidak boleh saling membohongi, saling menghina, saling mencaci dan lain sebagainya. Karena orang bersaudara itu pasti menghindari semua kejelekan yang bisa terjadi kepada saudaranya yang lain. Sekarang hadis yang ke-14. Wa anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Rasul bersabda, kita dilarang untuk saling hasud, saling iri, saling dengki. Dan orang yang saling hasud, saling iri, saling dengki ini adalah orang yang akalnya tidak normal. Karena apa? Karena orang nikmatnya orang lain itu sudah takdir dari Allah. Makanya kalau kita iri berarti dia tidak normal. Pikirannya tidak normal. Apalagi sampai menjelek-jelekan, berusaha untuk menghilangkan nikmatnya orang lain. Iri ini banyak ya. Iri ini bukan hanya soal dunia saja, bukan. Soal perjuangan juga ada yang iri ya. Soal perjuangan agama juga ada yang iri. Karena menjadi orang yang lebih diutamakan, umpamanya di masyarakat, kemudian ada yang iri. Bahkan Imam Bukhari imam yang sering di sini disebutkan hadisnya, riwayat hadisnya, adalah imam yang paling utama dalam meriwayatkan hadis Nabi. Ini meninggal dunia karena banyak orang yang iri. Contohnya apa? Ceritanya bagaimana? Jadi Imam Bukhari ini ulama besar. Ulama terutama yang berhubungan dengan hadis Nabi. Paling menonjol siapa? Imam Bukhari ini selalu didatangi oleh jamaahnya banyak. Jadi banyak orang yang menimba ilmu kepada Imam Bukhari. Nah, apa dikatakan ulama, apa bukan ya? Pokoknya orang-orang yang mempunyai ilmu di sekitarnya Imam Bukhari ini iri. Akhirnya Imam Bukhari itu difitnah. Hadisnya di sini banyak riwayatnya Imam Bukhari, termasuk kelas paling tinggi Imam Bukhari ini dalam bidang ilmu hadis. Jadi Imam Bukhari ini ulama yang luar biasa, yang alim, kemudian banyak orang yang menimba ilmu. Akhirnya orang-orang yang punya ilmu sekitarnya itu ada yang iri, kalah saingan. Nah begitu, kalah saingan. Karena kalah saingan, Imam Bukhari ini difitnah. Ini difitnah. Jadi iri itu bukan urusan dunia saja ya. Urusan perjuangan pun kalau kita tidak normal, artinya kita ini kalah dengan godaan setan, iri juga. Imam Bukhari difitnah, karena Imam Bukhari difitnah, akhirnya Imam Bukhari ini ngalah. Ya wis, saya mau keluar dari desa ini, silahkan ambil sudah
perjuangan masyarakat yang ada di sini, saya tidak mau ikut-ikut, saya mau keluar saja dari desa ini. Jadi Imam Bukhari ngalah, mau keluar, bukan kemudian melawan, enggak. Imam Bukhari ngalah. Akhirnya rencana ngalahnya ini diketahui oleh ulama-ulama yang iri-iri itu. Apa yang dilakukan? Akhirnya orang-orang yang ikut yang alim itu di sekitar yang iri ini pergi ke desa yang rencananya mau didatangi oleh Imam Bukhari, mau ditempati oleh Imam Bukhari. Apa yang direncanakan oleh mereka? Mereka mengatakan kalau Imam Bukhari ke sini jangan diterima, difitnah lagi. Akhirnya Imam Bukhari tahu bahwa dia difitnah di tempat desanya sendiri, bahkan juga di desa yang akan ditempati ini difitnah juga. Nah ini orang iri itu bukan urusan dunia saja ya. Siapapun saja kalau hatinya kotor, banyak busuknya, banyak dengkinya, maka walaupun punya ilmu, dia tetap tidak mampu menahan dan melawan godaan setan. Nah, berarti orang yang begini ini berarti tidak manfaat ilmunya. Kemudian Imam Bukhari ini ketika sampai di desa yang dituju itu, Imam Bukhari ini difitnah. Jadi banyak orang menolak untuk didatangi oleh Imam Bukhari. Jadi tidak mau dakwahnya Imam Bukhari. Jadi tidak usah umpama kita berdakwah ditolak ini, tidak usah kecil hati, memang begitulah isinya dunia. Kelihatannya casingnya ulama, padahal hatinya adalah banyak setannya. Dan ketika Imam Bukhari difitnah di sana sini, akhirnya Imam Bukhari itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya ini selalu difitnah, saya mohon ya Allah, meninggalkan dicabut nyawa saya. Jadi lebih baik meninggal dunia daripada selalu difitnah. Langsung Imam Bukhari pada saat itu juga meninggal dunia. Jadi orang yang iri itu bukan urusan dunia saja, urusan jabatan, urusan kecantikan, ketampanan, dalam agama pun urusan pengaruh di masyarakat juga ada iri dan meri, nah gitu. Terus siapa? Nah, ini makanya siapa yang harus diikuti? Ya ikut saja kepada ulama atau orang alim yang tidak iri. Kata-katanya itu tidak menyerang orang lain, tidak menjelekkan orang lain. Ikuti itu. Berarti hatinya dia bersih. Kalau punya ilmu tapi masih tetap iri, berarti ilmunya tidak manfaat. Siapa saja kalau tidak diamalkan ilmunya, berarti ilmunya tidak manfaat. Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah itu, ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya la tahasadu, jangan saling hasud. Hasud siapapun bisa terjadi kepada orang kaya, orang punya nikmat, orang punya pengaruh, bahkan tokoh agama pun kalau tidak kuat dengan godaan setan, melakukan iri juga. Dosa, sama-sama dosa ya. Tokoh apa saja kalau melakukan iri, hukumnya dosa. Kecuali iri sodakohnya orang. Umpamanya orang sodakoh 10 juta. Kemudian iri, bukan iri menghancurkan, iri ingin niru sedekah 10 juta, tidak apa-apa begitu, boleh ya, boleh. Atau iri ibadahnya orang itu kok banyak, sering ke masjid, jamaah ke masjid, iri saya. Irinya itu bukan mengganggu loh ya, iri ingin juga melakukan seperti itu, tidak apa-apa kalau seperti itu, boleh, malah dianjurkan. Wala tanajashu, tidak boleh saling tanajus. Tanah najis ini combe ya, combe, yaitu mengangkat harga
barang atau memuji-muji barang, tujuannya bukan untuk membeli, tapi untuk membujuk orang lain agar supaya membeli. Jadi sudah janjian ini, combe sama yang punya barang ini sudah janjian. Bagus ini, wah, walaupun ini dijual 10 juta, saya lo berani 12 juta. Padahal dia ngomong begini tujuannya bukan untuk beli, untuk menarik calon pembeli agar supaya membeli. Lah begini ini tidak boleh, hukumnya haram. Kalau makelaran boleh kalau makelaran. Yang combe itu tujuannya bukan untuk membeli, tapi untuk mengangkat rating zaman sekarang, mengangkat ratingnya barang yang mau dijual biar orang menarik. Itu tidak boleh, hukumnya haram, seperti juga hasud haram. Wala taghdabaghadu, tidak boleh saling marah-marah. Jadi kalau marah-marah selesaikan ya, selesaikan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, jangan panjang-panjang, selesaikan. Mari kita lawan musuh kita yang bernama setan. Jangan saling marah-marah. Marah sampai lama bertahun-tahun tidak nyapa. Rugi sendiri. Karena apa? Karena digoda setan terus-menerus ingin berlama-lama bersama kita di neraka. Rugi sendiri. Mulai sekarang itu monggo, tidak usah saling marah-marahan. Kalaupun sampai terjadi, usahakan segera diselesaikan. Wala tajabaru, saling berpaling. Saling berpaling itu bagaimana? Ya, melengos ya, ketemu melengos. Ketemu di jalan melengos, tak nyapa ya. Ndak wawo. Ini juga dihindari karena ini bagian dari kerjaan setan. Kita ini kan saling kasih, saling sayang antar umat Islam. Ndak usah saling benci, saling memalingkan diri. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ndak boleh menjual jualnya orang lain. Contohnya begini, jual beli yang belum selesai ya. Antara A dan B belum selesai. Saya jual begini sekian 10 juta mau. Gimana ya? Tawar menawar, langsung diserobot. Wes beli saya. Katanya si C, beli saya wes. Nggak usah, tidak boleh gitu ya. Itu namanya nyerobot. Nyerobot menyakitkan orang lain. Padahal orang lain masih belum selesai. Jual beli transaksi sudah diserobot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah orang Islam yang orang ibadah hambanya Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, orang Islam itu bersaudara dengan yang lain. La yuzlimuhu, tak boleh menzolimi, wala yakhzuluhu, tak boleh menghina, wala yahkirhu, wala yakhzuluhu, tak boleh menjatuhkan. Wala yahqiruhu, tak boleh menghina. Jadi orang Islam itu yang benar, tak boleh saling zalim, tak boleh saling menjatuhkan, tak boleh saling menghina. Kalau masih melakukan seperti ini, zalim, menjatuhkan, menghina, berarti dia Islamnya terserang penyakit godaan setan. Siapapun saja, walaupun saya melakukan kezaliman, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, berarti iman saya ini terserang penyakit dari serangan setan. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marrat. Nabi Muhammad mengatakan takwa itu di sini, di hati maksudnya ya, bukan di mulut. Takwa harus mulut beda ya, mulut dengan hati. Takwa itu di hati. Orang yang betul-betul bertakwa adalah hatinya yang bertakwa, tidak mau melakukan perkara yang haram. Kalau cuman mulutnya saja yang mengatakan, oh ini tidak boleh, ini haram. Oh orang ini tidak bertakwa, Kalau cuman mulut bisa saja ngomong begitu ya. Tapi yang benar adalah tempatnya takwa itu, kata Rasulullah, dalam hati, bukan di mulut. Sama juga ikhlas juga bukan di mulut, tapi ikhlas itu di hati. Kalau dikatakan kamu bukan orang bertakwa, dia diam, berarti dia bertakwa. Insya Allah bertakwa. Tapi kalau dikatakan kamu ini tidak takut sama Allah Ta'ala, melawan, kata siapa? Oh bukan itu hatinya itu bukan orang bertakwa itu.
itu casingnya aja ngomong bertakwa. Jadi orang bertakwa itu walaupun dituduh tidak bertakwa, itu diam. Diam. Ini rahasianya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diumbar ya ketakwaannya ngomong, saya ini takut kepada Allah taala, takut sekali sama Allah taala. Saya sholat. Kemudian diumbar. Ini takwa masih kelas 3 ini ya, kelas 3 ya, masih baru belajar ini. Kalau betul-betul bertakwa, dihina, dituduh macam-macam, diam biasanya, dia. Bihasa bimri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup dengan menghina orang satu kali saja, saudaranya yang Islam satu kali saja menghina, dia sudah menjadi dicap orang yang jelek. Jadi cukup satu kali, sudah dicap menjadi orang yang jelek. Loh, kenapa hadisnya kok sering diulang-ulang ya? Begini ya. Hadisnya ini banyak ya, hadis yang mana aja banyak ya. Ada beberapa yang diulang-ulang. Karena apa? Karena satu hadis kadang itu mengandung tentang kasih sayang, bab kasih sayang, kadang mengandung tentang kezaliman, kadang mengandung tentang menjaga untuk saling tahasud, saling hasud, saling dengki. Jadi di kitab ini kadang ya di depan disebut, di tengah disebut, di belakang juga disebut. Karena apa? Ya karena itu tadi dalam satu hadis ada bab-bab yang ada di dalam hadis itu. Ada bab zalim, ada bab hasud, ada bab menjaga kehormatan orang Islam. Nah itu. Jadi itulah yang menjadi penyebab kadang-kadang hadisnya diulang-ulang. Jadi ingat loh ya, menghina satu kali saudara kita yang Islam, maka sudah cukup kita dicap sebagai orang yang jelek. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam sesama orang Islamnya itu haram. Artinya tidak boleh, harus dijaga apanya? Darahnya, ya, fisiknya, hartanya, dan harga dirinya. Ini saling menjaga. Kalau mengamalkan ini, insya Allah wali ya, menjadi walinya Allah. Kalau diamalkan semua kuat ya, berarti setannya kalah semua. Tapi kalau kita insya Allah masih ada ini yang dilakukan ini, entah menghina, entah hasud, entah ya apalah, pokok pasti kita ini melakukan walaupun sedikit. Tapi kalau bersih sudah melakukan semua, insya Allah kita ini sudah diangkat menjadi walinya Allah. Karena setan sudah kalah semua ya. Kalau kita akan sering kalah dengan setan, setannya yang menang. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.